Kameranya hidupkan ya. Oke, Bapak. Sebentar, Bapak, saya share screen. Baik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyatul Jannah, NIM 54. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Mekanisme Pembukaan Rekening pada Tabungan IB Hijrah dan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KCP Lamongan. Baik, langsung saja ke pembahasan saya, yaitu mekanisme pembukaan rekening pada tabungan IB Hijrah. Tabungan IB Hijrah merupakan tabungan yang nyaman untuk digunakan dalam melakukan transaksi dan berbelanja dengan kartu syariah debit yang berlogokan Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Terdapat keuntungan tersendiri pada saat membuka tabungan IB Hijrah, yaitu bebas biaya layanan dan dapat mengikuti program atau promo lainnya. Berikut mekanisme dalam pembukaan rekening pada tabungan IB Hijrah. Yang pertama yaitu nasabah datang ke bank untuk melakukan pembukaan rekening. Lalu nasabah langsung menuju ke customer service. Nah, pada saat di customer service, nasabah akan ditanyai oleh customer service apakah sebelumnya sudah mempunyai rekening di bank muamalat atau belum, dan apakah sudah mengetahui apa itu bank syariah. Jika belum, maka customer service akan menjelaskan secara singkat apa itu bank syariah atau bank muamalat. Lalu setelah itu nasabah akan memberitahukan tujuannya, yaitu untuk membuka rekening tabungan IB Hijrah. Selanjutnya, customer service akan meminta fotokopi identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, atau paspor. Setelah itu, customer service akan bertanya kepada nasabah akan memilih akad apa. Pada pembukaan rekening di sini itu ada dua akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Di sini customer service akan menjelaskan jika memilih akad wadiah itu tidak ada biaya administrasi, tetapi jika memilih akad mudharabah itu ada biaya administrasi, ada bagi hasil, dan ada biaya investasi per bulan sebesar 11.000 untuk tabungan. Nah, di sini nasabah itu bebas untuk memilih akad mana yang akan digunakan. Customer service tidak diperkenankan untuk mengarahkan nasabah harus memilih akad yang mana, tetapi bisa membantu menyarankan akad mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, setelah nasabah memilih akad yang akan dipakai, customer service akan menjelaskan detail tabungannya itu seperti apa dan setoran awalnya itu berapa. Nah, di sini untuk setoran awal rekening tabungan IB Hijrah itu sebesar 25.000 minimal. Lalu, customer service juga akan menanyakan tentang ATM. Di sini, nasabah itu akan diberi pilihan untuk memilih ATM yang mana. Dan sebelum memilih, nasabah akan ditanyakan apakah transaksi ini hanya akan dilakukan di dalam negeri atau juga dilakukan di luar negeri. Nah, jika hanya digunakan di dalam negeri, maka bisa menggunakan ATM yang reguler. Tetapi jika digunakan untuk transaksi di luar negeri bisa memakai yang ada logo Visa, yaitu klasik atau ihram. Nah, jika nasabah memilih akad wadiah yang tidak ada biaya administrasi, itu berarti nasabah tersebut memakai ATM yang reguler. Tetapi jika memilih yang klasik ataupun yang
yang ihram itu ada biaya administrasi sebesar 2.500 dan untuk yang ihram sebesar 5.000. Lalu setelah nasabah itu menentukan pilihannya akan memakai ATM yang mana, setelah itu nasabah mengisi formulir dan customer service akan melakukan input data. Setelah itu nasabah akan dibantu untuk melakukan registrasi mobile banking. Setelah itu nasabah akan diarahkan ke teller untuk melakukan setoran awal dan mengganti PIN ATM. Setelah itu nasabah setelah selesai semua, nasabah melakukan foto sistem yang ada di customer service. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pembukaan rekening pada tabungan IB Hijrah Haji. Nah, tabungan IB Hijrah Haji ini merupakan tabungan dengan akad wadiah yang ditujukan untuk keperluan ibadah haji bagi masyarakat muslim, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Tabungan IB Hijrah Haji itu menggunakan akad wadiah. Dana yang ada dalam tabungan IB Hijrah Haji itu hanya digunakan untuk pendaftaran haji. Selain itu, maka rekening akan dilakukan penutupan. Nah, berikut ini mekanisme pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Haji. Yaitu nasabah datang ke bank lalu menuju ke customer service. Nah, setelah nasabah mengutarakan tujuannya untuk melakukan pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Haji, customer service akan menjelaskan jika di rekening tabungan IB Hijrah Haji itu ada pilihannya, yaitu rekening IB Hijrah Haji porsi langsung, yaitu dengan membayar setorannya sebesar 25 juta dan rekening haji untuk menabung biasa yang itu khusus haji. Setelah itu customer service akan meminta kelengkapannya seperti KTP, kartu keluarga, dan surat nikah. Setelah itu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening. Lalu setelah pengisian formulir itu selesai dan form pemindah bukuan juga sudah jadi. Nah, form pemindah bukuan itu fungsinya untuk memindah buku dana nasabah yang sebesar 25 juta yang masuk ke teller itu dipindah bukukan ke rekening Kemenak atau pusat. Lalu nasabah menandatangani buku tabungan, formulir, dan melakukan foto sistem. Setelah itu menyetorkan dana ke teller dan teller melakukan input form validasi. Setelah melakukan form validasi, lalu menempelkan foto materai dan distempel. Setelah itu ditandatangani oleh customer service dan nasabah resmi mempunyai rekening tabungan haji di Bank Muamalat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Fikrulo, apakah ada pertanyaan? Bapak, mohon maaf, untuk presentasi saya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan?
Terima kasih Mbak Nur ya. Oke, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Mbak, seperti tadi temennya jenengan, sampean di sana kerja apa saja? Kerja apa enggak sampean makan itu? Hah? Bapak. Apa dari rumah? Ini untuk saya sendiri di Bank Muamalat KCP Lamongan, di sana saya itu membantu customer service untuk melayani nasabahnya, tetapi saya tidak langsung melayani sendiri eh, karena kan tidak diperbolehkan untuk langsung melayani sendiri, tetapi saya membantu customer service-nya, jadi saya duduk di sebelahnya customer service untuk membantu customer service melayani nasabah. Dan juga saya sempat ikut relasi manajernya untuk memindah bukukan dana dari nasabah haji yang tadinya masuk ke dolar itu dipindahkan ke Kemenak dan juga melakukan pendaftaran haji di sana. Dan untuk yang lain-lainnya juga membantu seperti apa yang kamu ceritakan barusan, ya? Apa kamu sampaikan di dalam laporan magang? Ada enggak kata-kata di laporan magang kamu, hasil dari kerja saya hari keberapa, itu saya membantu menyelesaikan urusannya, pendaftarannya hingga selesai di Kementerian Agama. Ada enggak? Bapak. Hah? Ada. Beneran ada? Iya, ada, Bapak. Terus? Ada, Bapak. Selama kamu sebagai customer service, ya, berapa orang yang sudah kamu layani? Untuk yang saya membantu melayani nasabah itu 5 atau 6 gitu, Bapak. Tapi untuk yang pada saat saya melakukan pendaftaran, membantu melakukan pendaftaran di Kemenaknya itu 3 orang. 5 atau 6 itu kamu tulis enggak di laporan? Tidak, Bapak. Nah, masukkan. Ya, Bapak. masukkan. Saya melayani sebagai customer service 5 orang dan 6 orang. Hasilnya melayani itu apa? Hasil dari melayani itu apa kamu? Ya, itu Bapak, saya jadi Bukan hasilnya mereka jadi nasabah. Apakah mereka itu komplain atau bagaimana? Untuk yang selama saya membantu melayani itu alhamdulillah tidak ada komplain sama sekali, Bapak. Nah ya, 5 apa 6 orang itu ngapain? Itu ada yang melakukan pembukaan rekening, ada juga yang karena ATM-nya itu hilang. Itu ada enggak dalam laporan kamu? Tidak, Bapak. Nah, masukkan. Ya, karena kan ya, kita pengen tahu apa yang kamu lakukan selama magang. Itu. Oh, saya bekerja sebagai customer service. Pada tanggal sekian, saya melayani nasabah yang sedang bermasalah dengan ATM. Hasilnya gimana?
nasabah bisa menggunakan ATM kembali atas pelayanan saya. Jadi kalau saya baca laporannya itu enak ya. Apa itu memang betul-betul ada. Oke, yang terakhir dari saya, Mbak. Iya, Bapak. Oh, bukan terakhir ya, ada 2 lagi. Akadnya hijrah. Kan di situ itu kan IP hijrah itu ada yang pakai kurs mata uang ya? Bukan ya? Enggak, Bapak. Enggak ya? Enggak. Untuk mata uang asing enggak ya? Enggak pakai tabungan hijrah ya? Tidak untuk yang enggak pakai yang hijrah, Bapak. Terus akadnya kalau di kamu itu pakai berapa akad? 2 akad, Bapak. Ada akad wadiah sama akad mudharabah. Itu berarti bisa digabung, wadiah mudharabah. Tidak, Bapak, itu beda. Kan kalau yang pembukaan rekening pada saat menggunakan akad wadiah itu bebas biaya administrasi. Tapi kalau yang menggunakan akad mudharabah itu membayar biaya administrasinya per bulan itu 11.000. Kenapa kok beda? Mau sama-sama nabung. Karena ini Bapak, untuk yang untuk yang memakai akad mudharabah itu ATM-nya itu khusus yang untuk bertransaksi di luar negeri. Jadi itu untuk yang wadiah itu kan hanya memakai ATM reguler, tetapi untuk yang mudharabah itu ATM-nya itu seperti ATM klasik dan ihram. Kalau gitu apa akadnya di antara duanya kok berbeda? Satunya berbayar, satunya tidak. Ya itu tadi akad wadiah sama akad mudharabah. Bentar. Masih nguji saya. Pas pertanyaan. Ya. Kalau yang wadiah itu akadnya apa? Kok ATM-nya ini? Terus yang 11.000 itu memang apakah biaya ATM apa biaya administrasi? Untuk yang 11.000 itu untuk biaya biaya administrasinya per bulan, karena kan itu berarti kan kalau biaya administrasi bukan biaya ATM, berarti kan jawaban kamu keliru kalau ngomongin gara-gara ada ATM reguler sama ATM internasional tadi itu. Jadi kenapa? Makanya pertanyaan saya kenapa kalau di wadiah itu tanpa biaya, sedangkan kalau menggunakan akad mudharabah itu pakai biaya, kenapa? Itu biaya ATM-nya, Bapak. Yang 11.000 untuk biaya ATM-nya. Karena kan yang mudharabah itu untuk transaksi di luar negeri. Biaya ATM apa biaya administrasi? Biaya ATM, Bapak. Mohon maaf tadi salah. Biaya ATM. Berarti kalau ATM-nya itu pakai biaya, berarti akadnya menggunakan akad apa? Akad mudharabah, Bapak. Bu, ada ya akad mudharabah ya. Wah, ini magang lagi nih. Nah ya nanti itu dimasukkan, ditanyakan terus masukkan. Kalau akad itu pakai ATM yang pakai mudharabah itu pakai akad apa? Nah, mungkin kalau mudharabah, mosok pakai ATM kok pakai mudharabah, biayanya tetap lagi 11.000 per bulan. Masa ada mudharabah itu ada biaya tetap 11.000 per bulan? Biaya ATM tanpa ada bagi hasilnya gimana? Bagi hasil biaya ATM gitu. Nah, ya Mbak Nur. Oke, Bapak. Nah itu harus kamu analisa lagi itu. Orang pertanyaannya kan kenapa kalau wadiah itu tidak ada biaya per bulannya, sedangkan yang mudharabah, tabungan mudharabah itu menggunakan
kok ada biayanya. Terus apa akadnya? Ya, akadnya apa? Oh, enggak. Akadnya sudah jelas, akad wadiah sama mudoroba. Tapi mengapa ketika akad wadiah kok gratis, ketika akad mudoroba kok berbayar? Ya, jawaban kamu karena ada biaya ATM lah. Kenapa kalau pakai biaya ATM berarti di situ ada akad lagi berarti lah. Itu akad apa? Kayak gitu. Terakhir Mbak, ATM itu sebetulnya miliknya siapa sih Mbak? Gimana Bapak? ATM itu sebetulnya miliknya siapa? ATM miliknya bank Bapak. Miliknya bank ya? Saya ini dapat ATM dari bank, itu ATM-nya itu miliknya siapa? Milik Ah, sama ini siapanya nih? Ya wes itu aja. Monggo Pak Daruji. Monggo Pak Daruji. Monggo Pak Daruji. Oh, Mbak Nur menyiapkan yang besar-besar, yang kecil-kecil nggak tahu. Nggak ada suaranya Pak Daruji. Wah, error lagi, aduh. Apa langsung lanjut dulu Pak Daruji, tinggal Mbak siapa ini? Ya, monggo selanjutnya karena ada kendala jaringan di Pak Daruji, tapi Pak Daruji bisa mendengar kok, bisa mengawasi kita. Monggo selanjutnya Mbak Nadiro atau Mbak Fitro, saya persilahkan.